Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to our fifth meeting of survival speaking courses. Nah, di mana today's lessons we are going to explore something more practical ya dan essential, yaitu tentang bagaimana ya how to make an effective request, offer, and command ya perintah. Nah, di sini yang berfokus pada konteks seperti misalnya shopping, belanja ya, bisa di store or di market, dan juga ordering saat memesan makanan ya, dan minuman. Di mana topik ini sangat penting sekali khususnya jika kalian sedang ada di luar negeri atau misalnya di lingkungan yang internasional ya. So you can survive and comfortable dalam situasi sehari-hari, your daily activities. And today's materials also include the current ya, yang real life example secara nyata, contoh-contohnya bisa juga dengan menggunakan ya phrases bahasa Inggris atau common idiom yang bisa kalian gunakan atau slang ya untuk melakukan request, offer, dan commanding ini. So, before we start, I want to ask you, kenapa sih kita perlu bisa menggunakan ya ekspresi request, offer, dan command itu dengan efektif? Ya, kenapa? Karena situasi seperti di toko, pasar ya, atau restoran itu sering sekali terjadi ya di kehidupan kalian. And we want to be able to get what we need, help others, or follow instructions dengan lancar ya, dengan confidence, ya, dengan percaya diri kalian bisa menggunakan bahasa Inggris saat melakukannya ya. And appropriately, dengan sesuai dengan tata keramanya ya, in common everyday situations. Nah, misalnya dari sini, kalian lihat ada 4 kalimat di sini bisa dicek kira-kira mana yang menunjukkan requesting, offering, dan commanding expression. Coba, ada yang bisa? Okay, we can try the first one. Ya, di sini ada, would it be possible for you to call a doctor? Nah, di sini kalimatnya setelah kita analisis bahwa termasuk yang namanya requesting ya, karena di sini menunjukkan suatu permintaan seseorang untuk meminta tolong untuk memanggilkan dokter. Yang kedua ada would you like me to clean the table? Nah, di sini termasuk yang namanya offering ya, menawarkan. Kalimat ini sering muncul saat kamu ada di restoran, di kafe, dan lain-lain ya, tempat-tempat yang lain yang memberikan pelayanan untuk membersihkan mejanya dulu sebelum kamu menggunakannya. Ya, di sini. Sedangkan yang ketiga, lihat, ada kata keep out. Ya, di sini, keep out. Nah, keep out itu termasuk kata command ya, atau perintah. Ya, karena merupakan instruksi yang tegas untuk menjauh atau tidak masuk ke suatu area ya, keep out, dilarang masuk dan lain-lain ya. Frasa ini itu tidak menggunakan kata seperti ada please dan lain-lain ya, yang akan mengindikasikan bahwa kalimat ini adalah termasuk kalimat yang command. Kalau pakai ada please-nya itu adalah yang disebut request ya. Karena kalau tanpa menggunakan please tujuan ini agar seseorang itu segera ya mengikuti instruksinya tersebut ya. Nah, tadi dengan kata ada please ya, artinya itu request kan? Berarti nomor 4 adalah be honest to me, please. Itu adalah request ya, suatu permintaan karena menggunakan kata please ya, yang melembutkan nada kalimat itu karena nada kalimat perintah itu menjadi sebuah permohonan. Nah, kalimat ini tidak termasuk command ya, perintah karena tidak langsung tanda serunya, tapi ada kata please-nya. Oke. Ya. Jadi cukup untuk intermezzo, kita masuk ke materi yang sesungguhnya ya. What are requesting, offering, and commanding? Apa sih itu requesting, offering, dan commanding? Nah, di sini request itu adalah artinya ya asking someone ya, seseorang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, to do something secara
politely, ya, secara sopan or casually, ya, di sini tanpa menggunakan yang namanya exclamation atau tanda seru, ya, di akhir kalimatnya. Di sini kalian juga bisa menggunakan kata please, ya, pengganti kata serunya itu atau sebelum kata serunya, ya, agar terlihat lebih polite, ya, lebih sopan. Nah, biasanya ya, dalam requesting itu bisa menggunakan kalimat modal ya, seperti misalnya ada will, would, could, dan lain-lain ya di awal kalimatnya. Contohnya di sini ada would you please to introduce yourself? Bisakah Anda atau kamu memperkenalkan diri kamu ya. Di sini request ya, diminta. Nah, sedangkan offering. Nah, di sini offering itu artinya adalah salah satu speech act yang digunakan untuk saat kamu menawarkan diri, ya, volunteering untuk melakukan sesuatu atau saat kamu ingin menginginkan sesuatu. Biasanya bisa dengan menggunakan modal seperti can, would, may, dan lain-lain ya di awal kalimatnya. Contohnya, kalian bisa lihat di sini. Can I give you a hand? Nah, di sini artinya bukan bisakah saya memberikan kamu tangan ya, tapi artinya adalah bisakah saya menolong kamu. Ya, di sini ada idiomnya ya. Give you a hand bukan memberikan tangan, tapi memberikan pertolongan. Okay, that's for our brain. Sedangkan untuk commanding itu artinya itu memberi instruksi ya atau perintah secara langsung ya kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, biasanya digunakan untuk kepentingan yang mendesak atau perintah-perintah misalnya dari dosen ke muridnya, ya, instructions. Nah, di sini ada biasanya ya, command itu menggunakan kata ada dua cara, menggunakan imperative verb atau verbal command ya, kalimat perintah dan be adjective atau to be ya, yang bisa kita sebut sebagai nominal command ya di awal kalimatnya. Ya, ingat di awal kalimatnya ya. Nah, di mana di sini sebuah command itu untuk di awal ya. Sedangkan untuk di akhir kalimatnya, command juga biasanya bisa menggunakan kata full stop atau titik ya. Atau kadang juga menggunakan yang namanya tanda seru ya, exclamation mark di akhir kalimatnya. Di sini ada beberapa contoh antara verbal dan nominal command. Nah, kalau verbal command ada misalnya swipe up. Artinya geser ke kanan. Ke atas ya. Up, atas. Eat your dinner. Makan makananmu atau segeralah makan ya, cepat makan. Nah, kalau yang ketiga apa? Freeze. Nah, freeze itu apa? Di sini bukan freeze untuk membeku ya. Nah, tapi di sini adalah satu idiom yang dilakukan untuk menghentikan seseorang. Ya, misalnya ada polisi yang sedang menangkap ini ya, ada maling ya dan lain-lain. Nah, itu kan di sana polisi bilang freeze. Nah, untuk menghentikan si pencurinya. Nah, sedangkan untuk nominal command biasanya kita menggunakan yang namanya be adjective atau to be dulu. Nah, berarti depannya itu pasti ada be ya. Be careful, hati-hati. Be a good boy. Jadilah anak yang baik. Be quiet. Jangan terlalu berisik. Seperti itu ya di sini. Ya, ini contoh-contoh yang secara simpelnya saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang the general rule ya. Aturan secara umum tentang penggunaan modal dalam requesting, offering, and commanding expressions. Nah, di sini ada kata yang namanya could and can. Nah, nah di sini ya. But could and can are modal verb that are followed immediately by the base form of the verb without to. Ya, di sini artinya could dan can itu bisa digunakan tanpa menggunakan tambahan kata to ya. Contohnya, could you call 911? Nah, di sini ya. Jadi setelah kata could atau can-nya itu kita bisa langsung pakai verb dasarnya saja tanpa menggunakan to ya.
Bisakah kamu panggilkan 911? Ya. Nah, sedangkan yang selanjutnya ada do you mind if. Nah, frasa ini diikuti oleh kata kerja dalam present tense ya, bentuknya present tense. Contohnya, do you mind if I accompany her to go to the hospital? Di sini artinya kalimat ini dipakai ketika kita ingin bertanya dengan sopan apakah orang lain itu keberatan atau tidak dengan sesuatu yang akan kita lakukan. Ya, di sini. Lalu yang ketiga, would you mind? Would you mind? Frasa ini itu diikuti oleh kata kerja dengan akhiran verb ing. Ingat, would you mind itu ada verb ing. Ya, contohnya, would you mind forgiving her? Ya, di sini ya, menggunakan kalimat permintaan yang sopan dengan struktur yang sedikit berbeda dari do you mind if ya. Kalau tadi do you mind pakai present tense, would you mind itu pakai verb ing. Ya, oke. Ya, di sini. Would you mind if? Nah, ini jika ada kata if-nya. Nah, tapi jika kata if, ada if-nya ya, digunakan dengan kata kerja yang past tense. Jika ada if. Kalau would you mind tanpa if itu artinya pakai verb ing. Tapi kalau ada if, itu pakainya past tense. Ya. Would you mind if I ask you about the truth? Ya, apakah kamu keberatan jika saya bertanya tentang kebenaran itu? Ya, di mana kalimat ini lebih bersifat hipotetik ya atau formal dipakai untuk permintaan yang sangat sopan atau ketika kita ingin menanyakan sesuatu yang mungkin sedikit sensitif. Ya, bisa menggunakan would you mind if. Nah, selanjutnya kita bisa lihat contoh-contoh tipe ya. Tipe penggunaan ekspresi dalam requesting. Di sini ada secara langsung ya, indirect request, secara tidak langsung ya, requestnya. Misalnya ada kata penggunaan can you, could you, will you, won't you, would you like, to bla 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 ya, saya would you mind, apakah kamu keberatan, ya, do you mind if. Nah, di sini kan banyak, semua kalian bisa gunakan. Ya, artinya juga akan sama ya. Can you, bisakah kamu, could you, bisakah kamu juga ya, will you, dan lain-lain. Di sini bisa ya, kamu tidak terjemahkan. Nah, di sini ini kan sudah memberikan request. Ada juga responnya. Ya, merespon atau negative statement with the question tag. Nah, ini dipakai question tag. You couldn't bla bla bla, could you? Kamu gak bisa melakukannya, kan? Ya, kalau di Indonesia ya. Nah, di sini ya, you wouldn't. Nah, di sini kan would you menjadi di sini you wouldn't bla bla bla. Ya, ini negative statement ya, ingat negative statement. Nah, I don't suppose you could. Could you? Kayaknya kalau diartikan bahasa Indonesia, kayaknya kamu tidak bisa melakukan bla bla bla. Apa ya? Benar kan? Nah, sini could-nya benar kan? Ya, ini namanya question tag. Ya. Kalau di depannya positif, belakangnya negatif. Kalau depannya negatif, belakang question tag-nya akan positif, ya. Sedangkan untuk very polite request, I would be grateful if you could. Nah, ini ya, ada tambahan kata I would be grateful. Saya akan sangat berterima kasih jika kamu bisa bla bla bla. Ya, ini indirect. Nah, kalau direct request langsung bilang I need, I want. Saya butuh apa? Saya mau apa? Itu langsung ya. Nggak ada kata-kata yang imbauan ini ya, imbuhan seperti ini. Nah, dari semua statement ini, kita bisa yang namanya menerima ataupun menolak ya request-nya. Misalnya menerima, kau bisa bilang, sure, I'd be glad to. Boleh, ya, sure, I'd be happy to. Sama ya, artinya sure, just a moment. Nah, kalau ini misalnya, sama kamu mau minta, could you pour me? Bisa kamu menuangkan aku air? Nah, dia bilang, jawabannya, sure, just a moment. Tunggu sebentar. Ya, atau misalnya no problem, nggak apa-apa. Of course, or certainly. Ya, di sini bisa kalian semua gunakan. Kalau menolak misalnya, nah berarti bisa kata I'm sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. Atau I'm sorry, but
Nah, ini kasih alasannya, ya. Alasannya apa? Nah, I'd love to, but saya mau, tapi nah ini ada alasannya kenapa. Ini menolak secara halus ya. Sorry to say that, ya, dan lain-lain. Ya, ini untuk apa? Requesting. Kalau misalnya untuk I'll bring. Nah, di sini I'll bring sama halnya seperti tadi ya, making Albers. Ada would you like something to drink misalnya, atau something to eat dan lain-lain. Would you like me to close the door, open the door, dan lain-lain. Atau sesuai dengan situasi kamu ya. Can I help you? Atau may I help you? Ya. Can I give you a hand? Bolehkah saya menolong kamu? Ya, di sini let me help you. Ya, biarkan saya menolong kamu. Do you want some more? Mau tambah lagi ya kalau bahasa Indonesianya. Do you want me to? Kamu mau aku melakukan apa? Nah, ini kan tanya ya. Lalu kalau misalnya offer-nya itu diterima. Nah, bisa bilangnya, oh yes please. Yes, I'd love to. Yes, that would be great. Yes, please. That would be lovely. Yes, if I wouldn't mind. That's very kind of you. That sounds nice. Nah, di sini ya, thank you, I'd like to, bla bla bla. Nah, ini untuk accepting. Nah, sekarang declining ya. You can repeat after me. No thanks. It's okay, I can do it myself. Thank you for your kindness, but I can do it myself. Don't worry, I can do it. I appreciate that, but I can do it myself. Nah, ini ya, saat diminta ini jawabannya ya, saat menolak ya. Ada orang yang menawarkan diri untuk menolong. Nah, di sini kamu menolaknya. Oh, it's okay. Oh, nggak apa-apa. Aku bisa melakukannya sendiri. I can do it myself. Bisa aku lakukan sendiri. Kalau yang ini lebih sopan. Thank you for your kindness. Oh, terima kasih untuk ini ya sarannya, tapi saya bisa melakukannya sendiri. Ya, dan lain-lain. Itu untuk Albrecht. Selanjutnya ada yang namanya commanding expression. Tipenya ada verbal dan adjective tadi ya. Nah, di sini kalian bisa lihat verbal command-nya ada close the door, tutup pintu. Throw the rubbish. Ya, berarti buang sampahnya. Send your email. Kirim emailnya. Raise your hand. Angkat tangannya. Sit down, please. Nah, ini bisa sit down saja ya. Kalau tambah please, berarti sudah masuk ke request. Put up, look at, stand up, speak up. Nah, stand up berdiri, speak up, speaking ya, speak, kamu harus speak. Nah, kalau adjective command, oke, let's try shadowing. Be nice, son. Be smart. Be honest. Be on time. Be positive. Be loyal. Be gentle. Be careful. Ya, jadi anak yang baik. Jadilah, ya, be smart, pintar, sepintar-pintarnya kamu ya. Be honest, jujurlah. Ya, be on time, tepat waktu. Be positive, berpikir positif ya, dan lain-lain. Nah, let us atau let's plus infinitive ya. Di sini misalnya let us swim, let's jump, let's scream, let's follow her, let's dance. Ayo kita melompat, ayo kita berteriak, ya. Ayo kita ikuti dia, ya. Let's dance, ayo kita menari atau berdansa. Ini ya, kalau misalnya tambahan kata let's-nya. Nah, itu untuk yang namanya commanding. Ini adalah beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan dalam survival speaking ya. Saat kamu ingin merequest, offer, atau command seseorang. Nah, sini ada salah satu contohnya. Kalian bisa lihat ya, membahas tentang common phrases, idiom, and slang
khusus untuk situasi seperti requesting, offering, and commanding di kehidupan sehari-hari seperti di toko, restoran, atau misalnya ketika saat mengobrol santai. Oke, let's get to know about phrases ya. Di sini kalian bisa lihat. Yang pertama adalah tentang permintaan ya, request. Nah, di sini jika kalian ingin meminta bantuan, kalian bisa menggunakan ekspresi seperti ini. Misalnya yang pertama, could you please help me with this? Yang artinya, bisa tolong bantu saya dengan ini? Ya. Yang kedua, would you mind showing me where the apple are? The apple are. Nah, di sini maksudnya itu bisa nggak menunjukkan di mana letak apelnya? Ya, ini versi yang polite-nya ya, yang sopannya. Kalau yang informalnya itu, do you know where the apple are? Nah, ini ya, itu kalau informal ya. Yang ketiga ada, can I get a coffee to go? Nah, kalau ini biasanya sering dipakai di cafe ya. Bisakah saya pesan kopi untuk dibawa pulang ya, atau dibungkus? Nah, lalu yang selanjutnya ada, can you hook me up ya, with a deal? Nah, di sini hook me up itu salah satu slang ya. Ingat slangnya yang artinya itu get me a good deal. Ya, hook me up itu bukan sesuatu yang tentang relationship ya, tapi tentang good deal ya. Dimana artinya ini meminta harga yang bagus. Nah, cocok dipakai untuk saat kalian bernegosiasi ya di pasar atau dengan orang lain. Nah, teman kamu. Lalu selanjutnya ada could I have bla bla bla. Ini nama itemnya ya. I'd like bla 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 please. Nah, tinggal masukkan nama itemnya apa. Ya, di sini contohnya formal dan sopan ya untuk minta barang atau pesanan kamu. Lalu selanjutnya ada do you have change for 20? Yang artinya punya kembalian uang enggak ya? Pecahan 20 ya. Misalnya, berarti do you have a change itu ada kembalian ya. Change itu bukan perubahan, tapi change yang artinya kembalian. Nah, selanjutnya ada is it okay if I use your card? Nah, ini request ya, boleh nggak saya pakai kartumu buat bayar ya di sini artinya. Yang selanjutnya ada can you let me know when it's ready? Yang itu artinya bisa kasih tahu atau bisa beritahu saya kalau kamu sudah siap. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada would it be possible to try this on? Nah, ini biasanya kalau di toko kalian sedang shopping ya, baju ya. Artinya boleh dicoba nggak bajunya ya? Apakah boleh dicoba bajunya? Ya, sini. Try on ya, dicoba. Lalu yang terakhir ada can you break this bill? Nah, ini adalah satu idiom ya. Break di sini bukan artinya bill-nya itu yang harus dirobek atau dirusak ya. Di sini artinya adalah idiom buat mengubah uang besar menjadi pecahan kecil ya. Smaller notes, lebih pecahan kecilnya. Jadi misalnya kalau kamu mau minta kembaliannya dikasih kembalian 10.000 tapi kamu bilang mau yang 5.000-nya 2. Nah, pakai break this bill. Ya, di sini. Lalu ada idiom atau slang phrases untuk offering ya. Di sini menawarkan. Nah, di sini kalian bisa pakai yang namanya would you like a bag? Ya, atau artinya saat kamu misalnya di supermarket ya, pasti sering didengar ini ya, mau pakai kantong atau mau pakai tas plastik ya dan lain-lain. Di sini pakai would you like a bag? Lalu selanjutnya ada can I get you anything else? Ya, ada lagi yang bisa saya bantu? Bisa dipakai di mana-mana ya di sini. Kalau sedang di restoran atau misalnya di supermarket dan lain-lain. Lalu do you want ice with that? Artinya mau es sekalian? Nah, ini sedang minum ya. Tadinya pesannya yang biasa, misalnya room temperature, tiba-tiba ditanya mau tambahkan esnya sekalian, dan lain-lain. Need a hand with this bag? Ini idiom. Bukan artinya membutuhkan tangan ya untuk tasnya, tapi untuk menawarkan bantuan membawa barangnya. Ya. Yang kelima,
How about dessert? Nah, di sini artinya apa? Menawarkan. Mau dessertnya juga? Ya, di sini. How about dessert? Mau dessertnya juga? Dan lain-lain. Ya. Lalu, if you want, I can check in the bag for you. Nah, ini misalnya kamu lagi shopping. Nah, barangnya itu kamu lihat yang dipajang itu misalnya mau sepatu nomornya 2 berapa? Nomor 3, 30 atau 37 dan lain-lain ya. Nah, yang sedangkan kamu pakainya bisa 38 ke atas. Nah, berarti kamu bisa bilang, nah, ditanya ya, ada nggak nomor yang lain? Nah, direspon sama, ini kan penjualnya, if you want, I can check it in the back for you. Kalau mau, saya bisa cek stoknya di gudang di belakang ya. Shall I wrap it for you? Nah, mau dibungkusin, kalau bahasa Indonesia ya artinya wrap it up, membungkus, ya dibungkus. Lalu ada yang namanya want me to top up your drink, yang artinya top up itu di sini itu minumannya. Mau menambahkan minumannya, ya top up, atau kita bilangnya refill ya, dan lain-lain. Lalu would you like to split the bill? Nah ingat split the bill, mau bayarnya patungan. Ya, di sini split itu membagi, bill itu bayarnya. Nah, berarti kan patungan. Lalu yang terakhir ada care for a refill. Nah, di sini ya, refill itu artinya menambah minuman atau kata slangnya dari another serving, ya, menambah makanan atau minumannya. Itu untuk our. Selanjutnya ada yang namanya commands ya, idiom, slang, and phrases dalam kalimat perintah. Contohnya, misalnya kalian memberi instruksi yang simple. Please wait in line. Tolong antri ya di sini. Follow me. I'll show you to your tables. Nah, ini restoran ya. Ikuti saya. Saya akan antar Anda ke meja. Swipe your card here. Gesek kartunya di sini ya. Check this out. Itu adalah slang yang artinya itu lihat deh. Ini barangnya atau apa ya? Grab a tray. Grab a tray itu artinya ambil nampannya. Nah, kalau di sini ada take a seat, I'll be right with you. Nah, ini artinya silahkan dulu ya, take a seat, duduklah, silahkan duduk ya. Saya akan segera ke sana. Don't touch that. Jangan sentuh itu. Ya, di sini. Please-nya ya. Nah, selanjutnya ada fill this form out. Yang artinya isi formulir ini dulu ya, di sini. Yang 9 ada hang tight. I will write that. I will write back. Hang tight di sini juga samanya idiom ya, idiom dari kata santai. Tenang aja, aku akan kembali lagi. Ya, seperti itu. Chill here for a second. Nah, artinya di sini slang juga sama, artinya dengan tunggu sebentar. Ya, di sini. Oke, itu adalah beberapa contoh-contoh phrases, idiom, dan slang dalam penggunaan request, over, dan command. Kita bisa lihat contoh-contohnya yang lain dalam ini ya percakapan. Misalnya di sini ada situasi at the office, Ari offers Andin tentang minuman ya. Okay, let's kita read together ya. You can shadowing. Ya, pertama dari Andin dulu. Would you like something to drink, Andin? Okay, Andin jawabnya, that would be nice. Thank you. Would you prefer tea, coffee, juice, or soft drink? Soft drink, please. By the way, have you got an ashtray? I feel like to smoke. I'm afraid we haven't got any. It's non-smoking area. That's stupid of me. I should have seen the sign over there. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada Ari dan Andin. Arinya menawarkan minuman. Ya, di sini. Nah, di sini Andinnya bilang, oh, that would be nice. Itu boleh ya, terima kasih. Nah, lalu ditawarkan over di sini. Offering bahwa ada teh, kopi, atau jus, atau soft drink. Nah, Andinnya bilang, mau pilih soft drink.
Nah, di sini Arinya bilang, punya ini nggak, Astrid itu asbak ya, asbak. Karena dia mau merokok. Nah, tapi di sini Andin bilang, I'm afraid we haven't got any. It's non-smoking area. Di sini menjelaskan bahwa tidak boleh merokok ya, karena itu area untuk non-smoking ya. Di sini kalian bisa lihat. Ini yang simple ya, di cafe misalnya. Atau misalnya di office di sini. Ini di office, ya di kantor. Lalu ada misalnya sama di kantor juga di sini Judy ask Joko untuk melakukan sesuatu ya buat dia. Misalnya Judy di sini bilang, could you possibly open the window over there? I really need fresh air. Nah, bisakah kamu ya membuka jendelanya yang di sebelah sana ya? Karena si Judy ini I really need fresh air, butuh udara segar ya. I'm afraid I can't, Jude. That window is broken. How about a fan? Nah, cuma ya di sini kita dia decline ya di sini, declining requestnya di sini ya. I'm afraid I can't. Saya sepertinya tidak bisa, Jude, katanya. Karena jendelanya sedang rusak. Nah, how about a fan? Ditawarkan lagi. Bagaimana? Ya, di sini kasih offering bahwa butuh kipas nggak? Ya, di sini. A fan would be nice, please. Nah, and could you have pencil and eraser? Nah, di sini tambahin lagi ya, requesting yang lainnya. Lalu certainly, boleh, katanya, I will be back in a few minutes. I'll be back, katanya. Akan balik lagi dalam beberapa menit. Dan jangan lupa dikasih thank you ya kalimatnya. Lalu ada misalnya di sini salah satu situasi di toko atau di market ya, di pasar. Kalian bisa lihat ada customer and kasirnya. Nah, sini bilang si customernya, "Hi, could you tell me how much this cost?" Harganya berapa ya di sini? Sure, that's that's misalnya di sini 3,99 dolar, $3.99 ya. Nah, customer bilang, oh awesome. Could I get 2 of this please? Boleh aku ambil 2 katanya. Absolutely. Want a bag for that? Nah, sini want a bag-nya maksudnya mau pakai kantung ya atau tidak. Nah, customer bilang decline di sini, no thank you. Can I pay by card? Nah, of course, just swipe your card here. Nah, idiom tadi kita bisa gunakan di sini ya. Nah, itu untuk misalnya di market. Coba kalau di food and drinks kayak tadi ya, misalnya welcome, can I get you something to drink? Yes, could I have an iced tea? Would you like lemon with that? Nah, ini menawarkan tehnya itu tambah lemon atau tidak ya di sini. Customer, sure, thanks. And can you let me know when my order's ready? Nah, ini meminta ya request kalau misalnya pesanannya sudah jadi itu untuk dipanggil ya. Definitely. Okay, are there anything else for you? That's all for now. Nah, ini ya nanti hal-hal yang bisa kalian gunakan dalam percakapan menggunakan idiom-idiom untuk expressing, request, offering, and commanding. Nah, di sini selanjutnya kalian bisa lihat ya ada beberapa contoh conversation lain. Kalian bisa cek di sini sendiri ya di YouTube-nya. Nah, lalu Miss ingin kalian mengerjakan ya latihan di sini secara pribadi ya. Di sini simple sekali. Ini ada quiz dari Wordwall. Silahkan kerjakan. Nah, selanjutnya kita akan latihan ya untuk speaking kalian mencoba membuat naskah ya conversations ya dalam kelompok. Satu kelompoknya bisa 3 orang. Di sini you can create a complete conversation based on one of the situation you choose. Di sini Miss kasih 2 pilihan. Kalian bisa pilih mau situasi pertama atau situasi kedua ya. You are sitting in an office ya coffee shop when your Australian friend comes in. What would you say? What would you offer with your partner? Act out on the conversation. Nah, di sini ya, kamu 3 orang misalnya mau misalnya 2 orang, satu teman Australiannya atau misalnya 2 orang Australian friend-nya. Kalian bisa pilih bagi-bagi sendiri ya. Situasi keduanya yaitu you are catching a flu. Kamu sedang sakit ya dan ada sakit kepala juga. You are in an air conditioning meeting room. Nah, kamu sedang rapat ya.
rapatnya pakai AC di sini. Nah, temperaturnya itu sangat low ya, sangat rendah sekali. Nah, di sini kamu minta request ya untuk agar tidak berisik ya, very noisy job. Nah, di sini dan ingin mau apa? Menurunkan misalnya menaikkan temperaturnya dan lain-lain. Di sini gunakan semua bring kamu ya requesting and commanding phrases ini di sini sebisa mungkin banyak ya bolak-balik response itu 7 ya, 7 kalimat ya. Masing-masing punya 7 kalimat atau maksimal 10. Deadline-nya itu tanggal 25 Oktober 2025. Ini untuk yang kelas offline dan kelas online-nya. Untuk hybrid class juga. Hanya saja untuk hybrid class itu ada tambahan, yaitu tentang summary of the material. Tambahkan satu video kamu itu sebagai absensinya, lalu draft conversation kamu yang buat, ya, mandiri, ya, dikumpulkan juga sama 25 Oktober 2025. Itu deadline-nya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada tips for effective communication ya, di mana kamu bisa menggunakan yang namanya please and thank you ya untuk sebagai kesopanan, lebih sopan. Intonasinya juga kita bisa lihat ya, request usually use polite rising tone. Ya, ada nadanya, nada meminta. Memohon ya. Adapt your formality. Sesuaikan dengan formalitas situasinya ya. Use more relaxed expression with friends, more formal ones with staff or stranger. Kalian sesuaikan dengan situasinya. Lalu ada remember to listen and respond naturally. Jangan lupa juga merespon kalau misalnya kamu ditanya dan lain-lain. Oke? Okay. So that's all for today's ya about request, hour, and command yang bisa kalian gunakan untuk situasi yang real life ya, tidak hanya di kelas saja tapi bisa juga di masyarakat yang atau di real life ya. Don't forget to practice that practice makes perfect. Ya, kalian bisa coba gunakan bisa di toko, di cafe atau bahkan dengan teman kalian. Yeah, thank you for watching. See you for next time. Good luck practicing and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.